Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, balik lagi sama kami di acara Bahas Kisah. Kali ini kami akan coba bahas kisah misteri pengalaman pribadi kali Bes ya. Ya, betul. Mungkin tiap orang sudah atau pernah mengalami kisah-kisah misteri di hidupnya nih Bes. Kali ini coba kamu punya nggak nih Bes? Ada satu kejadian dan ini waktu aku touring ke daerah Tawangmangu, Madiun, Motoran tuh? motoran. Wah, jauh sekali dari Sukabumi. Dari Sukabumi, betul. Kita habis perjalanan itu hampir 24 jam di jalan. Karena kepotong untuk istirahat, ya, dan ada sedikit trouble sih di motor. Banyak kan pasti ya? Banyak. Banyak Kemarin kan, kita waktu itu berangkat hampir sekitar 10 motor. 10 motoran. 10 motor dari Sukabumi. Start jam berapa Bes? Kalau dari Sukabumi kemarin itu kita berangkat sebetulnya harusnya bis Isa ya. Cuman karena berhubung waktu itu agak mendung dan juga masih prepare, jadi kita pending. Akhirnya kita berangkat jam 8 dari kantor. Dari kantor jam 8 malam, cuman kita rest dulu di kantor Cianjur. Di Cianjur ini kita untuk ngejemput teman-teman yang memang udah nunggu. Ada yang berangkat dari Cianjur betul. juga. Dari Cianjur itu ada 3 orang. Berarti kita berangkat dari Sukabumi itu 7 motor, gabung lagi 3 motor di Cianjur. Berarti totalnya 10. Nah, kita mulai start dari Cianjur itu jam 9 malam, Wes. 9 malam. Ya, gitu. Ngambil rute Bandung berarti? Ngambil rute Bandung, betul. Kita ngambil rute Bandung, perbatasannya kita lewat Ciamis, terus ke arah Yogyakarta, baru ke daerah Madiun, Tawangmangu. Gitu. Ada apa tuh? Di mana tuh kisah misterinya? Kisahnya gini dimulai. Waktu perjalanan semuanya sih alhamdulillah ya biasa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Kita patokannya untuk rest istirahat panjang itu di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Tepatnya di daerah Ciamis, itu di SPBU Wagon. Nanti ada foto-fotonya sama videonya. Nah, kita sampai sana itu sekitar pukul 1:30 pagi, Bes. 1:30 pagi kita baru masuk daerah perbatasan. Di perjalanan itu mungkin karena memang udah masuk dini hari, cuacanya itu berkabut pertama, Bes. Itu turun kabut semua. Kanan kiri itu bener-bener yang namanya sunyi banget. Sunyinya gara-gara memang keadaan sepi tapi perkotaan atau memang hutan-hutan gitu? Nah, itu hutan, Bes. Kanan kiri itu hutan. Nah, itu juga nggak ada pemukiman. Nggak ada. Itu aku lupa itu daerah apa. Pokoknya mungkin kalau ada teman-teman yang memang sering ngelewatin daerah perbatasan mau ke arah Ciamis pasti ngeliatin jalur itu, Bes. Itu kanan kirinya itu hutan semua dan memang sunyinya tuh ya mungkin karena udah pagi juga ya. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya positif tingginya mungkin karena udah pagi banget. Jadi udahlah. Cuma memang hawanya itu tuh kayaknya gak enak. Ada yang sering ngeliatin kanan kiri gitu kan, banyak ya mereka pada ngerasa sih teman-teman ada yang ngeliatin lah atau apalah. Nah, cuman ya mungkin kita mikirnya ya karena kita capek aja gitu perjalanan jauh. Sampai akhirnya kita istirahat tuh, Bes. Istirahat. Kita bangun itu pagi sekitar pukul 6:30. 6:30-an pagi. 6:30. Nah, 6:30 itu kita langsung sarapan, terus berangkat ke tujuan. Tawangmangu sama ke Jogja. Sepanjang perjalanan tuh alhamdulillah lancar semua sampai Jogja, nggak ada kendala sama sekali. Cuman pada akhirnya ya mungkin balik lagi ini karena namanya alam ya, Bes ya, kita nggak bisa memastikan. Mendung. Ketika pulang tuh? Waktu pas kita mau berangkat ini posisi kita baru sampai masuk Jogja. Itu sekitar pukul 3 sore jalanan. Masuk Jogja itu cuacanya mendung, gelap. Dan itu benar-benar hujan yang namanya hujan deras. Deras banget, betul. Nah, dari situlah kita kepisah nih sama rombongan. Nah, kepisah 2 atau memang berantakan? Banyak berantakan. Oh iya. Nah, yang bikin berantakan itu pertama karena kita belum hafal medan Jogja itu kayak gimana, Bes.
yang kedua karena macet juga. Jadi ada dua percabangan yang harusnya kita lurus, ada beberapa yang belok ke kanan. belok. Sebetulnya tujuannya sama, cuman akan lebih jauh. Iya. Nah pada akhirnya udah terpisah kayak gitu, ditambah hujan. Nah kebetulan aku sama temanku, sama ada temanku namanya si Rizky kan, itu berdua Bes. Lu Kita termasuk yang jalannya bener apa yang jalannya tidak benar tadi? Kita jalannya ambil yang lurus, bukan yang ke kanan. Bukan yang ke kanan. Sebenarnya Yang lebih jauh berarti? Iya, yang aku bilang ujung-ujungnya sama, cuman dia lebih jauh muter. Yang ke kanan itu lebih jauh. Betul. Pas hujan derasnya itu kita kepisah lah. Nah kebetulan memang waktu kepisah itu aku paling belakang posisi sama teman aku nih berdua. Jadi kita kepisah sama teman-teman rombongan. Saya cuma berdua, yang teman lain 3 orang, ada 4 orang, bahkan ada yang 2 orang. Tapi sambil kontekan via telepon, nanya, pada akhirnya kita tentuin untuk ketemu di satu titik lah satu titik, ya betul. Karena ketika kita ngelihat Google Maps itu memang jalannya kan bercabangnya ya ke daerah Tawangmangu puncaknya itu. Jadi kita tentuin ketemu di titik A. Kalau misalnya kita lihat dari jarak dari Google Maps itu sekitar 1 jam lagi lah. Karena kan kita posisi kepisahnya itu memang lumayan cukup jauh. Nah akhirnya udah kita mutusin kita istirahat dulu. Ya aku sama teman aku istirahat ngopi lah atau apa. Sampai akhirnya sekitar jam 4 atau setengah 5 kurang itu mutusin berangkat lagi Bes, karena takutnya maghrib di jalan ya kan. Nah disinilah mulainya pas perjalanan itu aku sama teman aku Rizky, kita sama-sama buka maps dari handphone, kita pakai yang wireless untuk di helm untuk nentuin posisi. Kita jalan berdua, cuman pada akhirnya kita maghrib di jalan dan kita nggak sadar kalau itu udah azan maghrib, tapi kita masih terus aja jalan-jalan. Nah waktu pas perjalanan itu di Jogja lagi rame-ramenya tentang kelitih. Kelitih nggak Bis? Oh iya, itu rombongan-rombongan motor yang kayak gangster gitulah ya. Kayak begal-begal gitulah. Cuman kan kalau sana nyebutnya kelitih ya. Nah itu lagi boomingnya kelitih di Jogja dan aku posisinya berdua sama teman dan kita awalnya waktu pas ngeliat Google Maps itu ini mikir jalan aspal semua aja, jalan lurus, cuman makin lama makin mengkerucut nih Bes, jalanannya lama-lama cuma cukup untuk satu arah, kecil jalannya, tapi jalannya bagus, mulus, beton. Cuman udah mulai jarang perumahan, jarang rumah, banyaknya sawah, ladang. Sampai pada akhirnya yang saya bilang itu nggak tahu, ternyata udah maghrib. Pas kita ngelihat jam juga ternyata udah jam 6 lewat, karena kan nggak terlalu fokus ya ke jam, karena kan fokus di jalan. Mutusin kita berhenti sebentar gitu kan, sambil ngecek lagi maps yang kita buat tuju, ngobrol-ngobrol dulu sebentar, istirahat. Itu istirahatnya juga di pinggir jalan, nggak ada warung kopi, nggak, kita benar-benar istirahat di situ. Ngobrol nggak lama, akhirnya kita lanjutin lagi itu sekitar 5-10 menit kita istirahat, kita lanjut lagi. Pas lanjutnya lagi itu di belakang ada motor yang ikut. Ya, rombongan itu. Enggak, satu orang. Satu motor, tapi dia ada 2 orang, Bes. Itu motornya motor CB. Oh, bukan rombongan? Bukan. Itu motor CB. Ya mungkin awalnya, karena balik lagi ya, kan pas tadi itu lagi ramainya masalah tentang kelitih. Yeah. Jadi pikiran kita tuh kayaknya wah ini begal. Takutannya di situ. Ketambah capek. Betul. Kan, Waktu pas jadi dari kita mulai istirahat, si motor ini memang dari belakang tuh jalan pelan, seolah ngikutin lu berdua gitu. Benar. Jadi pas pada akhirnya aku sama teman aku ini berdua mutusin buat lanjut lagi jalan. Ini motor jadi ikut jalan, dan dari yang awalnya kita dari spion jauh, dia mendekat tuh. Padahal kecepatan kita juga konstan kok, di 40, di 60 yang nggak terlalu lama juga. Tapi dia yang nempel. Kita terus akhirnya coba kita buat kencengin motor lah dikit. Aku sama teman aku kencengin motor, di belakang ikut juga kencang nih motor. Ya, terus kita pelanin motor, ikut pelan. Wah, kita makin mikir dong, anjir apaan ini kan. Ya udahlah, pas kayak gitu, ini aku sama teman aku akhirnya yang tadinya motorin aku di depan, teman aku di belakang, jadinya 2 Bes begini. Rombongan kanan kiri. Betul. Sambil nungguin ini orang mau lewat. Orang yang di motorin nggak lewat-lewat, sampai akhirnya kita masuk ke gapura, orang itu baru lewat. Ya mungkin, atau mungkin memang dia tahu dia butuh temen juga ya. Takutnya gitu karena ini orang kayak wah maghrib nih, mumpung ada orang lah, mending bareng lah daripada kenapa-napa kan. Enak juga. Jadi bareng. Suka gitu. Cuman karena waktu itu rumornya lagi ramai tentang kritik kan, kita juga yang bukan orang asli sana kan pasti mikirnya aneh-aneh.
Ya udahlah, pada akhirnya itu udah lewat semuanya. Ada ketemu sama gapura, Bes. Masuklah, itu udah hutan dan itu pohonnya tinggi-tinggi, dah kayak pohon apa ya, pohon jati. Lu terusin gitu? Terusin Gapura itu lu terusin? terusin karena waktu pas kita sampai di gapura itu udah malam, udah lumayan gelap lah situ. Karena memang tujuan di maps yang itu harus melewati itu, ternyata kita nggak tahu gitu, karena kan awalnya mikir wah ini jalan beton, jalan aspal, mikir pasti bakal ada perumahan atau perkampungan, ternyata masuknya ke perhutanan. Masalah ya? Ya itu masalah lagi dong, PR. Sedangkan nggak mungkin dong kita putar balik. Ini yang simple deh, lurus. Lurus aja, yang Ya pilihan tadi gelap. meskipun itu gelap, kita cuma ngandelin lampu motor. Ya. Nah, pada akhirnya itu aku ngobrol dulu sama temen berdua, ya istirahat dulu deh, tenangin pikiran, tenangin badan. Ya kan kita bawa bekal minum ya, Bes. Ya, yang kita beli di Alfamart. Kita beli minum, yang ngerokok dulu sebatang 2 batang. Akhirnya kita mantepin diri nih untuk lurus. Nah, pasti lurus ini nih. Temanku di belakangnya. Nah, ketika teman aku ini posisinya di belakang, dia ngerekam pakai handphone. Karena kita bener-bener jalan santai, bukan jalan santai dalam artian bukan pelan, karena memang itu gelap. Gelap, nggak ada lampu sama sekali. Jadi kita takut di depan kalau kita ngebut, kita belum tahu medan, ada lubang atau ada apa, kita malah jadi celaka. Akhirnya kita pelan, Bes. Aku ngeluarin handphone nih, sambil ngerekam keadaan sekitar. Itu tuh pas teman aku bilang tinggal berdua, terus ada satu suara yang nangkap, dia cuma bilang gini. Mantap guys, sisa berdua. Ketangkap. Ya. Itu emang kita nggak ada yang sadar awalnya. Itu aku sadarnya setelah 2 hari, ya setelah pulang dari sana 2 hari atau 3 hari, pas pengen cek lagi baru kayak ini suara apa gitu kan. Nah cuman pas akhirnya kita situ jalan terus, dan temen aku juga nggak ngerasa gimana ya. Ya meskipun ternyata ada ketangkap suara, nggak menemukan sama sekali perkampungan. Nggak ada. Sampai lokasi. Nggak ada. Itu aku nggak tahu hampir berapa lama di hutan itu, Bes. Jujur, temen aku nih, si Rizky ini, dia ngisi bensin sebelum berangkat yang kita kepisah di Alfa itu, dia ngisi bensin dulu untuk full tank. Tapi pas dari sana, pas pada akhirnya nanti kita keluar dari hutan itu, bensinnya udah tinggal habis tuh. Padahal habis. Secara Google Map itu 35 menitan. Nah, betul. Nah, pas kita nggak nemu kampung, kita sampai ini, ya pikiran kita udah kemana-mana lah, kan kita capek juga kan, ini kita disasarin kah atau gimana kah. Cuman ya udahlah, kita gas terus aja deh, gimana nanti ke depannya, yang penting jalan dulu aja, atau kita juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita jalan terus sambil lihat, baca doa lah dalam hati. Cuman yang dipikir-pikir, ini jalan makin lama makin mengkerucut, Bes. Kayak nggak ada ujungnya gitu. Nggak ada ujungnya. Makin lama awalnya beton, tiba-tiba berubah jadi aspal biasa, aspal yang bolong-bolong. Tiba-tiba lumayan ada tanah. Tahu nggak nyampe di mana? Di perkebunan. Perkebunan yang jalan sepeda. Oh iya. Sama teman aku itu sampai kita tuh di lot mana ya? Perasaan dari jalan raya, ya logikanya kalau jalan raya pasti ketemu jalan raya lagi. Kalau misalnya aku masuk ke perkebunan, aku biasanya belok lah, ada simpang atau apa yang memang jalan kecil. Ini memang waktu pas jalan itu, ya ini jalan lumayan cukup besar. Kok pas pada akhirnya kita nyampe ke ujung, tiba-tiba ada di perkebunan, dan itu cuma cukup untuk 1 motor lewat. Iya. 1 motor lewat, Bes. Sampai berhenti, terus dengar suara anjing. Ada anjingnya? Nggak ada. Ya nggak tahu ya, mungkin ada, mungkin tapi kita nggak lihat gitu. Karena kan kenceng, malam sepi gitu. Malam gelap, kayaknya emang nggak ada penerangan kan. Cuma yang kita bingung, kok bisa sampai ke perkebunan kayak gini ya? Ini kita lewat apa gitu? Soalnya kalau misalnya memang kita mau masuk ke perkebunan, itu harusnya kita ambil belok ke kanan atau belok ke kiri yang memang ada ya jalan kecil istilahnya. Ya, terus gitu. lu cek juga kan Google Map itu ada jalan keluar gitu. Nah itu, cuman waktu pas kita nyampe di perkebunan itu, Bes, nggak sempat untuk ngecek handphone lagi karena udah panik duluan lah. Kok sampai kaget berdua. Ini kok bisa sampai di perkebunan ya? Pada akhirnya udahlah, kita lagi lurus terus aja, Bes, ngikutin jalan lurus terus. Cuman situ memang kita dengar suara anjing ngegonggong 2-4 kali gitu. Nah, yang dibikin herannya lagi, kita keluar tiba-tiba nanjak perkampungan warga. Iya. Rumah. Di situ baru deh tuh
Udah situ kan pas nanjak ini posisinya lagi di atas, kita lihat ujung itu sekitar berapa ya, jarak pandangnya itu lumayan cukup jauh, tapi itu banyak lampu nyala. Kita mikir, wah udah deket nih. Pas kita cek juga di Google Map, ya tinggal 10 menit lagi ke arah sana, guys. Alhamdulillah dong, akhirnya sampai nggak mikirin dulu deh nih apa-apa. Jalan terus akhirnya ketemu perkampungan warga, kita isi bensin di Pertamini lah, guys. Iya. Kita baru nemu perkampungan guys. Dari tadi jalan hutan dan hutan. Cuk. Ada, ya Allah. Ya. Isi bensin, istirahat, ngobrol. Terus nggak lama yang pemilik warungnya, si ibunya keluar. Awalnya ngomong bahasa Jawa, cuman kan kita nggak ngerti ya. Yeah. Cuman dia bilangnya, dari mana mas, gitu kan. Kita bilang, saya dari Sukabumi bu. Oh alah, dari Sukabumi, masnya dari mana? Oh nggak tahu, tadi saya dari bawah bu. Terus tiba-tiba naik tanjakan. Si ibunya diam. Diam aja, nggak ngomong apa ya. Kita juga nggak apa lah, maksudnya cuma nanya, mungkin basa-basi kan. Ya sambil isi bensin kita istirahat lagi, minum kopi, ngerokok. Terus si ibu itu keluar sama bapaknya, sama si suaminya. Ditanya, kalian dari mana gitu? Di Sukabumi pak. Oh alah, ini yang kalian tuh tadi ini ya, rombongan itu ya. Rombongan apa nih, aku bilang kan. Soalnya saya ngeliat rompinya rompi belakang. Oh iya, kita lagi ada acara touring nasional pak di daerah Tawamangu. Oh iya, tadi banyak kok teman-temannya lewat sini. Emang masnya lewat mana? Jadi saya lewat bawah pak, lewat tanjakan itu. Bapaknya bilang, oh ya wes lah, rapopo. Yang penting udah selamat gitu. Saya bingung dong, ini apa pak maksudnya? Ya enggak gitu, nggak apa-apa, jangan dipikirin. Yang penting sekarang udah selamat, bisa istirahat gitu kan. Ya yang udah lah sudah gitu ya. Ya wes lah gitu katanya. Saya bingung dong, makin ngomong ke teman, cuk anjir apaan nih cuk? Wah teuing, naonnya cenah deh. Dia ngomong, bilang, ya hampir lumayan lama pak di bawah. Bapaknya bilang, ya memang orang sini pun katanya kalau memang udah menjelang maghrib memang jarang yang keluar sebetulnya. Ya, selain pamali juga memang kan nggak bagus gitu kan ya, mungkin karena kata bapaknya ya karena masnya juga mungkin nggak tahu, terus juga nggak bikin ulah juga di jalan ya, jadi alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Cuman sekarang ya istirahat dulu aja, jangan dipikirin apa-apa. Udahlah kita istirahat, akhirnya kita lanjut lagi jalan. Itu udah sekitar jam 8:30 lah bis, setengah 9 malam itu. Jalan, akhirnya kita sampailah ke penginapan di Tawamangu di tempat acara, dan itu kita terakhir yang sampai. Padahal ada rombongan di Sukabumi yang ketinggalan jauh ya. Teman-teman Sukabumi itu justru udah pada sampai, tapi nelfon kita tuh bilangnya nggak ada sinyal. Pas kita cek handphone, pas udah sampai itu, jadi memang sih kita nggak bunyi notifikasi handphone, ya nggak pakai mode getar ya, mode hening aja bes. Nah teman-teman kan pada panik nih yang dari Sukabumi, lo kemana sih, ditelepon ke dia, di WhatsApp nggak dibalas, loh emang nelfon? Pas dicek emang banyak, ada 21 panggilan tak terjawab. Karena teman-teman ini khawatir karena memang belum sampai ke tempat, cuman aku sama teman aku aja berdua guys. Ya udahlah, pada akhirnya nggak mau panjang lebar dulu, ya kita istirahat di tempat, di villa, di penginapan, makan, ya cerita dulu tuh sampai akhirnya mulai acara. Di acara touringnya itu sekitar jam 10 malam kita kan nyari tempat buat istirahat tidur ya, musola. Dan musolanya ini di ujung penginapan dan gelap, gak ada lampu. Ngobrol lah kita di situ, tanya teman, tadi lewat mana gitu. Ke teman saya nih, lewat yang jalan ke sini, tembusnya masuk ke hutan. Oh sama, ternyata temanku juga sama bes ngelewat jalan itu, tapi kita nggak ketemu. Malahan mereka duluan. Mereka lebih duluan karena mereka 3 orang nih, 3 orang. Nah, kalau aku cuma berdua kan sama si Rizky itu. Nah mereka juga lewat tempat yang sama, katanya kan sebutin ada gapuranya ini. Iya bener gapuranya ini. Lewat mana? Lewat lurus gitu kan. Cuman pas akhirnya teman aku cerita, bilang ngalamin kejadian apa waktu itu, ya paling cuman kayak jauh aja, terus memang masih belum ngeh kalau itu ada suara. Nah teman aku 3 orang ini, dia pas jalan itu pas maghrib ke Isya, berjalan beriringan motor 3. Temanku yang paling belakang motornya mati. Mati, ditinggal sama teman aku nih 2 orang.
Temanku situ panik dong, ini kanan kiri hutan, gak ada orang, motor mati, diselang nggak nyala, di starter nggak nyala, dicek lagi dalamnya gimana, businya dicabut nggak mau nyala juga, dan itu posisinya sendiri, utak-atik yang untuk aliran bensinnya itu juga nggak mau nyala ini motor, kenapa? Itu dia udah menangis bilangnya, wah udah menangis di tempat orang, nggak ada siapa-siapa, itu motor nggak mau nyala. Ada temen aku yang 2 orang ini di depannya itu nggak ngeh kalau temennya ini nggak ngeh motor yang temennya itu motornya mati jalan. Ngehnya itu ada temennya lagi yang kedua nih, pas dia nengok ke belakang nggak ada, tapi katanya tuh di spion itu ada. Nah makanya pas si teman aku yang kedua ini dia nengok ke belakang dengan alasan disuruh maju gantian, pas dia nengok begini loh kok nggak ada, makanya langsung nepok berhenti ke teman aku yang di depan ngejar, bilang ini si Rama tinggalan gitu kan. Si yang paling depan si Joni, wah maknya cina pas tadi kan barang ayah dina spion oge nggak ada, tadi ngali Terbalik mereka. terbalik ke kirian nih bes, terbalik lah ngejar tuh, terbalik masih ada teman aku sini, tapi pas teman aku nyamperin motornya langsung nyala. Nah di situ berantem lah tuh mereka, ya mungkin karena capek bilangnya nggak setia kawan lah, ninggalin lah, bla bla bla, ya wajar lah mungkin karena capek juga kan, apalagi ya mungkin karena kita jalan waktu pas maghrib itu. Akhirnya udah ya, pas dari situ kita mutusin buat istirahat, buat hari selanjutnya kita untuk balik kanan gitu. Itu baru yang di Tawangmangu ya, tapi yang pas kita ke pulangnya juga ada lagi nih. Mungkin nanti teman-teman ada yang tahu tuh daerah itu dan misteri-misteri apa di dalamnya tuh. Kayaknya sih, Ya, mudah-mudahan mungkin lah ada. Ya mungkin ada yang pernah ngalamin kejadian serupa atau mitos-mitos apa yang kita memang nggak tahu sebagai bukan orang sekitar ya, Bes. Gitu. Itu Bes. Kalau aku hampir sama sih ceritanya itu di perjalanan, itu kisah lama juga di 2012 kalau nggak salah, dari 2012 atau 2013. Jadi singkat cerita, aku disuruh ngantar mobil ke daerah Cianjur Selatan, nama daerahnya Tanggeng. Waktu itu hari Jumat, inget banget karena aku sholat Jumat sebelumnya, Bes. Nah, ketika aku sholat Jumat di Cianjur Kota, di dekat rumahku, setelah sholat Jumat, aku putuskan minta antar kawan. Minta antar kawan. Jadi asalnya aku mau satu motor, satu mobil yang mau aku anterin. Satu motor, satu mobil itu. Pada akhirnya aku nego-nego, bawa mobil deh, bensinin tapi nanti gitu. Oke, rencana 4 orang, Bes. Rencana 4 orang. Tapi ketika kita mau berangkat, rencana berangkat itu selepas sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat kita ketemu teman-teman deh, asik ngobrol sekitar sampai setengah 3-an. Akhirnya diputusin sama si kawan ini, kita jalan abis asar aja, abis asar. Nah, ketika nunggu asar, ada bukan saudara sih, kerabat lah, yang ngasih kabar meninggal dunia, Bes. Jadi diputuskan aku untuk ngelayat dulu lah di daerah Cibeber. Ngelayat dulu, pulang baru yuk jalan ke Cianjur Selatan. Jadinya 2 mobil. Namun sayang yang tadinya asalnya kita mau jalan berempat, jadi semobil 2 orang gitu. Nggak jadi pada semobil 1 orang gitu, Bes. Kita nyari mobil satunya untuk nganterin yang janjinya jam 5 ada, pada akhirnya melar, Bes. Datang karena kita ngerental mobil satunya. Datang sekitar jam 7-an lah. Jam 7 malaman dapat mobil satu itu. Berangkat dari tempatku tuh sekitar 7:30-an, sehabis Isya ya, 7:30-an deh, 7.30-an. Jalanlah kita. Jadi biasanya normalnya perjalanan sampai Tanggeng itu kalau pakai roda 4 kurang lebih 4 jaman, Bes. Itu yang udah kenal trek lah, yang udah kenal, karena lewat Cianjur Selatan tuh, jalur Cianjur Selatan kelok-kelok, Bes, ke daerah, Bes. Kelok-kelok. Lu udah pernah sana? Wah, udah. Udah ya, tahu sendiri kan, udah jalannya kecil, belok-belok gitu. Belok jam 8-an. Singkat cerita, ada nih Kecamatan Sukanagara, memang tempat itu tempat peristirahatan, Bes. Tempat peristirahatan. Gua putusin berangkat malam itu tuh karena gua mikir malam Sabtu rame deh. Ya, malam Sabtu pasti rame. Toh sekarang wilayah Cianjur Selatan udah nggak
sepi-sepi kayak dulu, amat gitu, iya. nggak kayak Iya, dulu iya, gitu. iya. Sekarang udah lama perkampungan udah agak banyak di mana-mana. Kita istirahat, akhirnya nyampe deh, singkat cerita ke Sukanagara itu untuk tempat rest kita, ngopi, sebat gitu. Kita ngabisin waktu kurang lebih 30 sampai 40 menitan lah, nyampe situ tuh sekitar jam 10 lebih lah, jam 10-an kita istirahat sampai 10.30 atau 10.45 gitu, gua nggak nge banget juga. Pada akhirnya gua mutusin, yuk selesai, oke jalan. Oke, Kal, gua ke warung dulu mau beli tolak angin. Gua ke warung dulu mau beli tolak angin, lu duluan aja. Duluan lah gua, Bes. Jadi dari tempat Sukanagara itu, kecamatan selanjutnya kan Pagelaran, kurang lebih sejaman deh dari Sukanagara ke Pagelaran itu kurang lebih 1 jaman. Nah, sekitar baru jalan 20 menit itu ada perkebunan teh yang memang gelap banget, Bes, itu. Nggak ada perkampungan, terus jalannya memang naikan. Gua jalan, Bes, memang dari situ tuh, dari semenjak lepas dari kotanya Sukanagara itu perasaan gue udah nggak enak, Bes. Iya. Jadi aduh, gue padahal jalan pelan kayaknya 30-40-an deh. Hanya 30-40-an pelan. Berharap gue ada yang mobil yang ngikutin. Berharap gue bisa, atau motor atau apa, berharap gue ada temen ya. Nggak ada, Bes. Nah, sampai satu ketika, Bes, ada naikan sebelum kebun teh. Kalau nggak salah wilayahnya Cijatem atau apa deh itu. Satu ketika mobilku mati, Bes. Iya. Tiba-tiba mati. Padahal sebelumnya nggak pernah ya. Mobil baru. Mobil baru ya. Mobilnya mobil 2011 kalau nggak salah. Iya. Baru lah setahunan gue Iya, jalan iya, 2011. iya. Bagus mobil. Iya, pasti Nggak kan ada otomatis kendala. dicek rutin juga kan. Ya artinya gini, mobil baru mogok misalkan. Gua kan nggak ngerti juga tentang mesinnya. Iya. Feeling gua aki nih ada masalah. Iya. Lepas atau apa aki Iya, dah. takutnya ya. Tapi memang ada perasaan mungkin ya normal deh kayaknya ya, tempat gelap, daerah Iya, gitu. asing juga kan. Iya. Perasaan-perasaan, wah ada yang nggak bener nih, ada yang nggak beres nih. Tapi gua berusaha fokus, wah gua cek aki deh. Akhirnya gua turun, gua buka kap, gua turun, Bes. Pas gua turun dari situ tuh udah ada kayaknya si suasana itu kayak berhenti waktu itu, Bes. Nge-freeze gitu lah ya. Nge-freeze gitu lah, nge-freeze gitu. Sepi di jalanan tuh, sepi. Cuman ada bunyi-bunyi yang serangga apa tuh namanya? Kalau di Sunda itu bilang tongeret tuh. Tongeret, yang Gitu. Nah, itu gua dengar. Itu gua buka kap, gua cek aki, Bes. Gua ngadep ke mobil, gua lepas kapnya, gua cek akinya, gua pukul-pukul. Dari situ, Bes, kayaknya di belakangku, merinding aku nih, ngingetin. Kayak ada makhluk yang mau entah makan aku atau meluk aku. Gede banget. Kenapa tahu gede gua itu? Karena kan kalau kita nih tempat gelap kita penglihatan misalkan jelasnya sekian persen. Ya, ini jadi ini jadi lebih gelap gitu. Lebih gelap, Bes. Kayak yang mau makan, bener-bener ada orang ini di belakang mau makan gua, mau apa gitu. Serem dan bukan manusia. Tahu gua kalau manusia ada gerak langkahnya, ada apalah. Pasti feeling kita kuat lah gitu. Ya, dari hawanya bisa dari ketahuan hawa, udah kan. bulu kuduk udah ini. Tahu nggak, Bes, gua? Terus? Tipis gua celana, Bes. Sampai ngompol gua. Setelah gua ngompol, gua sadar ngompol sepersekian detik tuh ngompol, gua tutup kap, gua masuk, tutup mata, Bes. Tutup mata. Nungguin kawanku, udah perasaan kayaknya udah kayak lepas nih, jantung tuh udah kayak lepas. Gue berdoa semampunya, tiba-tiba alhamdulillah kawanku datang, ngelakson kau, kunaon cicing kau? Diem, gua nggak bisa jawab, Bes, yang nggak bisa ngomong, dia langsung panik kawanku. Tapi kawanku memang dia kan agak lumayan lah
Maksudnya orang pesantren dulunya, Iya. ya, yang percaya, yang Paham lah. paham ya. lah, kurang lebih paham lah. Oh ya, dia kayaknya udah ngerti, ya udah dia tenangin gua, bukain minuman gua. Padahal ada minuman, mineral itu gua kasih, istirahat dulu, ngerokok dulu, set, udah santai, gua dibikin santai, ada 10 menitan lah kayaknya dibikin santai sama dia hidupin mobilnya, hidup. Padahal sebelumnya yang susah nggak nyala-nyala. Nggak nyala, Bes. Gua pastiin setelah mati itu gua starter Iya, tuh iya. nggak nyala. Sampai tadi ngecek aki juga kan. Sampai turun ngecek aki. Nggak nyala itu, nggak nyala. Iya. Akhirnya gue beraniin diri, ayo kita tukeran mobil. Akhirnya jadi gue bawa mobil yang teman. belakang. Mobil yang teman yang belakang. Akhirnya set. Gue tetap ngikutin dia. Nggak, gue di belakang aja, Pan. Oh iya. Sepanjang jalan sampai kecamatan Pagelaran kan, gue masih jauh tuh ya dari Pagelaran ke Tanggeng tujuannya. Di Pagelaran gue minta istirahat di pom bensin, istirahat di pom situ, cerita detail gue sama kawanku. Gitu. Ada yang dengar tukang kalau nggak salah Batagor gitu atau apa itu sekitar tengah 12 jajanan di sana lah ya. Jajanan ya. Pak, didinya mah guys biasa, cina. Didinya mah guys biasa. Gue heran sih kata-kata udah biasa atau apa gitu. Tapi gue nggak mau dengar, istirahat, nenangin. Akhirnya jalan lagi sampai Tanggeng. Besokannya gue sakit, Bes. Sakit besokannya. Wah, Itu cerita. Tapi waktu pas sakit itu nggak ada mimpi-mimpi buruk gitu malamnya sebelum sakit itu? Enggak, paling gue mikir susah tidur. Karena kepikiran ke sana. Iya. Gue percaya ada makhluk selain manusia, ya tentunya ada tumbuhan, ada hewan, ada makhluk gaib lah. Gue percaya. Tapi gue mikir, loh, kok ketemu sama aku gitu. Iya. Mungkin waktu itu lagi pas frekuensinya lagi pas kali, Bes. Lagi pas Frekuensi lu sama frekuensinya mereka kan lagi berjalan bersamaan. Iya. Jadi papasan lah, Bes, di situ. Papasan ya. Itu bener-bener yang kayaknya gue lagi pengen dimakan gitu sama dia. Kayaknya gue pengen. Tapi mungkin juga banyak yang kejadian yang celaka itu karena rasa takut, panik gitu ya. Untung mobil gue aja berhenti ya. Iya. Untung kalau enggak kayaknya pas kejadian ketemunya samping gue pas lagi nyetir bisa-bisa. Tapi untungnya juga kan situ nggak ada orang jahat ya biasanya. Maksudnya ketika mobil berhenti ya untung alhamdulillahnya kan nggak ada kayak yang rampok atau apapun, kan daerah sepi juga ya alhamdulillah juga. Akhirnya nggak lama teman kamu kan datang ya, Bes. Ya gila. Terus ada ini lagi nggak kisah yang pernah dialamin atau apa ya mungkin nanti bisa kita bahas lagi di next video? Ada sih, tapi ini kisah menarik juga sih, Bes. Itu terjadi sama kawanku. Cuman kejadiannya itu, aku ada mainnya. Jadi singkat ceritanya gini. Kita lagi zaman SD itu main di Jalan Siliwangi di Cianjur Kota. Cuman di belakang dulunya, di perkampungannya, dulunya belum rame. Itu main jelangkung, Bes. Itu kisahnya main jelangkung gitu. Oke, cukup sampai di jelangkung dulu ya, Bes ya. Oke, nanti kalau misalnya ini kita bahas lagi nih, Bes, kayak wah menarik sih kalau untuk apalagi kan jelangkung kan udah kental dengan ya adat kita lah ya, Bes ya. Lagi rame-ramenya tuh. Legenda kita dulu ya, legenda kita dulu kecil lah ya. Waktu zaman itu. Boleh nih nanti setelah ini mungkin kita bahas tuh, Bes, ceritanya tentang permasalahan atau jelangkung. kalau kawanku tuh bisa, si Bayu tuh, kalau kawanku bisa aku undang deh. Boleh kalau ada waktu, boleh nanti tinggal cerita sini kita share pengalamannya. Itu agak seru sih, sampai gini, plot twistnya ada guru ngaji kita yang nganter ke makam. Anjir. Plot twistnya tuh nganter kawanku tuh sampai ke makam. Kira. Itu plot twistnya sampai gitu tuh. Itu waktu kecil tuh. Ada saksi hidupnya masih dia. Kira. Itu sih. Paling itu, Bes ya. Iya, paling itu buat teman-teman ya, ini kan kita cuman share pengalaman pribadi kita nih. Perihal percaya ataupun enggak ya kita kembalikan lagi ya bagi teman-teman. Yang penting ambil sisi baiknya, ya buang sisi buruknya aja. Setuju. Sebagai untuk hiburan teman-teman ya biasa. Punya kisah yang sama. Nah, betul. Coba
nanti sharing-sharing ya. Oke, ke bahaskisah@gmail.com. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman Oke, ya. terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Bahas bahas kisah.